Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan, berasal dari Universitas Sriwijaya, yang mana kali ini saya mengikuti program tukar mahasiswa merdeka Inbound Universitas Nusa Cendana. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesenian berasal dari daerah saya, yaitu Kabupaten Pekalongan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Kabupaten Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah Pantura bagian barat, sepanjang pantai utara Laut Jawa memanjang ke selatan dengan luas kurang lebih 836,13 km persegi. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah dengan bahasa Jawa yang tergolong ngapa oleh beberapa kalangan dikarenakan masuk wilayah Jawa Tengah bagian barat. Kabupaten Pekalongan sendiri yang terkenal akan kebiasaan hidup, makanan, budaya, dan beberapa kesenian lainnya yang menunjukkan ciri khasnya. Salah satu yang terkenal yaitu batik tradisional Pekalongan. Namun kali ini saya akan menjelaskan dua kebudayaan saja yang akan dijelaskan lebih detail dipaparkan, yaitu tradisi dan kesenian lopis raksasa atau syawalan dan juga kesenian batik khas Pekalongan. Tradisi dan kesenian budaya yang pertama yaitu kesenian lopis raksasa atau syawalan. Pekalongan kaya dengan acara budaya tradisional. Tradisi lopis raksasa atau syawalan ini tetap terpelihara secara turun-temurun dalam kurun waktu yang panjang. Para wisatawan yang kebetulan berkunjung bertepatan dengan penyelenggaraan acara-acara tradisional ini biasa ikut menyaksikan jalannya upacara yang cukup menarik dan unik. Beberapa acara tradisional ini diantaranya adalah syawalan atau lopis raksasa. Syawalan merupakan tradisi masyarakat Pekalongan, khususnya masyarakat daerah Krapiak bagian utara Pekalongan, yang dilaksanakan pada setiap hari ke-7 atau 8 Syawal sesudah Hari Raya Idul Fitri. Hal yang paling menarik dalam pelaksanaan tradisi ini adalah dibuatnya lopis raksasa yang ukurannya mencapai tinggi 2 meter dengan diameter 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 1000 kg dan lebih atau setara dengan 1 kuintal. Secara acara doa bersama, lopis raksasa kemudian dipotong oleh Bupati Pekalongan dan dibagi-bagikan kepada para pengunjung. Para pengunjung biasanya berebut untuk mendapatkan lopis tersebut, yang maksudnya untuk mendapat berkah. Pembuat lopis dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat Krapiak dan dengan masyarakat daerah sekitarnya. Hal ini diidentikan dengan sifat lopis yang lengket. Asal mula dari tradisi syawalan ini adalah sebagai berikut ini, yaitu pada tanggal 8 Syawal masyarakat Krapiak berhari raya kembali setelah berpuasa 6 hari. Dalam kesempatan ini mereka membuat acara open house menerima para tamu baik dari luar desa dan luar kota. Hal ini diketahui oleh masyarakat di luar Krapiak sehingga mereka pun tidak mengadakan kunjungan silaturahmi pada hari-hari antara tanggal 2 hingga 7 dalam bulan Syawal, melainkan berbondong-bondong berkunjung pada tanggal 8 Syawal. Yang demikian ini berkembang luas, bahkan meningkat terus dari masa ke masa sehingga terjadilah tradisi syawalan seperti sekarang ini. Tradisi syawalan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Pekalongan ini sudah dimulai sejak 1300-an tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1855 Masehi. Kali pertama yang menggelar hajatan syawalan ini adalah Kiai Haji Abdullah Syiroj yang merupakan keturunan dari Kiai Bahurekso. Upacara pemotongan lopis ini baru dimulai sejak tahun 1956 oleh Bapak Rahmat, kepala desa daerah tersebut pada saat itu. Lopis berasal dari kata lopis, yaitu sejenis makanan spesifik Krapiak yang bahan bakunya terdiri dari ketan yang memiliki daya rekat kuat luar biasa bila sudah direbus sampai masak dengan benar. Lopis memang mengandung suatu falsafah tentang persatuan dan kesatuan yang merupakan sila ketiga dari Pancasila kita, yaitu Persatuan Indonesia. Betapa tidak, lopis ini sendiri dibungkus dengan daun pisang, diikat dengan tambang, dan direbus selama 4 hari 3 malam, sehingga tidak mungkin lagi butir-butir ketan itu bercerai-berai kembali sebagaimana semula. Mengapa tidak dibungkus dengan plastik atau bahan lain yang lebih praktis sesuai dengan kecanggihan di masa kini? Pohon pisang tidak mau mati sebelum berbuah dan beranak yang banyak, atau dengan kata lain tak mau mati sebelum berjasa dan meninggalkan generasi penerus sebagai penyambung estafet. Demikian pula mendalamnya pemikiran sesepuh kita terdahulu. Masyarakat Krapiak juga biasanya menyediakan makanan ringan dan minuman secara gratis kepada para pengunjung. Masyarakat juga biasanya menggelar kegiatan hiburan, pentas seni, dan lomba-lomba serta menghias kampung untuk memeriahkan tradisi ini. Selain lopis raksasa, hari langit Pekalongan akan dipenuhi balon-balon udara berukuran besar
warna-warni, bermacam desain, semarak karena beberapa balon juga disertai petasan meriah dan meriah. Hal ini yang menjadi Pekalongan dengan segala budaya dan kearifan lokalnya. Kesenian dari khas Pekalongan berikutnya yaitu kesenian batik Pekalongan. Batik Pekalongan diperkirakan sudah dikenal masyarakat Pekalongan sejak 1800 Masehi. Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti Cina, Belanda, Arab, India, Melayu, dan Jepang pada zaman melampau telah mewarnai dinamika pada motif dan tata seni batik. Sehubungan dengan itu, beberapa jenis motif batik hasil pengaruh dari berbagai negara tersebut yang kemudian dikenal sebagai identitas batik Pekalongan. Motif itu yaitu batik jelang perang, diilhami dari negara India dan Arab. Lalu batik encim dan kelengenan dipengaruhi oleh peranakan Cina, batik Belanda, batik pagi sore, dan batik Hokkaido tumbuh pesat sejak pendudukan Jepang. Perkembangan budaya teknik cetak motif tutup celup dengan menggunakan malam atau bisa kita sebut dengan lilin itu di atas kain yang kemudian disebut dengan batik. Memang tak bisa dilepaskan dari pengaruh negara-negara tersebut. Ini memperlihatkan konteks kelenturan batik dari masa ke masa. Batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir pengusaha bermodal besar. Sejak 10 tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya, batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan yang kini terbagi dalam wilayah administratif, yaitu Kota Madya Pekalongan serta Kabupaten Pekalongan. Pasang surut perkembangan batik Pekalongan memperlihatkan Pekalongan layak menjadi ikon bagi perkembangan batik Nusantara, ikon bagi karya seni yang tak pernah menyerah dengan perkembangan zaman dan selalu dinamis. Kini batik sudah menjadi nafas kehidupan sehari-hari warga Pekalongan dan merupakan salah satu produk unggulan. Hal itu disebabkan banyaknya industri yang menghasilkan produk batik. Karena terkenal dengan produk batiknya, Pekalongan dikenal sebagai kota batik. Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di Pekalongan. Selama periode panjang itulah aneka sifat, keragam kegunaan, jenis rancang, serta mutu batik ditentukan oleh iklim dan keberadaan serta serat-serat setempat. Faktor sejarah, perdagangan, dan kesiapan masyarakatnya adalah menerima paham serta pemikiran baru. Batik yang merupakan karya seni budaya yang dikagumi dunia, di antara ragam tradisional yang dihasilkan dengan teknologi celup, rintang, tidak satupun yang mampu hadir seindah dan sehalus batik Pekalongan. Demikian penjelasan singkat mengenai kebudayaan berasal dari daerah saya, yaitu Kabupaten Pekalongan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Bertukar sementara bermakna